teman-teman sekalian, saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama, bernyanyi memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Dan saat ini kita tiba pada sesi belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 13. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia sepertinya bagi ayat 6 jadi A dan B. Namun kita satukan saja, begitu. Biar gampang. Saya akan baca ayat pertama dan kedua, jemaat dan simpati sampai ayat 3, demikian silih berganti hingga ayat ke-6. Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku akan menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhnya jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kalau bagi A dan B kan di LAI kan. Baik, kita doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami dapat berkumpul bersama sebagai tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, jemaat GBA Pontianak. Pada sorga kami mengucap syukur atas waktu tersedia kami dapat memuji nama-Mu. Dan saat ini kami belajar firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi. Agar sekiranya kami dapat semakin dewasa dalam Kristus ketika kami mempelajarinya. Agar sekiranya kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari ke dalam kehidupan kami. Agar kami tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau menjelang masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur ini merupakan salah satu dari banyaknya mazmur yang indah yang dituliskan oleh Daud. Dan mazmur ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang kudus yang hidup di sepanjang zaman. Kenapa ini menjadi mazmur yang sangat penting untuk dipelajari? Karena mazmur ini menjawab satu pertanyaan yang penting. Satu pertanyaan penting, satu perkara yang jelas yang sebenarnya dinasihatkan oleh Alkitab. Begitu. Mazmur ini menjawab pertanyaan mengenai kenapa Tuhan seolah-olah terkadang itu pergi, seolah-olah tidak peduli terkadang. Nah, Mazmur ini menjawab satu pertanyaan penting seperti ini karena banyak sekali orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan oleh persoalan satu ini. Mereka merasa diri mereka tidak dikasihi oleh Allah. Begitu. Dan Mazmur ini juga menjelaskan satu perkara yang sangat penting yang Alkitab ajarkan seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya menjawab pertanyaan penting, tapi menjelaskan satu perkara yang penting. Perkara apa itu? Perkara yang Alkitab perintahkan, perkara yang Alkitab ajarkan, yaitu hidup oleh iman. Nah, Mazmur ini mengajarkan satu prinsip yang sangat penting mengenai hidup oleh iman dan bukan oleh penglihatan. Makanya untuk kita yang hidup di zaman ini sebagai orang kudus yang hidup pada masa ini penting untuk belajar Mazmur ini. Karena kita masih sampai detik ini kita masih hidup oleh iman. Maka dari sebab itu saya ingin mengajak kita belajar satu judul dari Mazmur ini, yaitu hidup oleh iman. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Nah, Mazmur ini kalau kita lihat dibuka dengan sebuah pertanyaan dari Daud. Kita lihat pertanyaan dia pertama dan kedua. Kalau di dalam LAI ayat kedua dan 3 dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus?
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini satu pertanyaan yang sangat penting dipertanyakan oleh Daud. Satu pertanyaan yang mempertanyakan mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli ketika kesulitan datang, ketika penganiayaan datang, ketika pencobaan datang. Kenapa Tuhan seolah-olah menyembunyikan wajahnya? Kenapa Tuhan seolah-olah pergi meninggalkan kita? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya? Bukankah Tuhan janji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita? Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus bernama Immanuel? Tapi kenapa Tuhan terkadang seperti berpaling dari kita? Saudara, pertanyaan seperti ini semua tidak hanya baru ditanyakan dalam Mazmur pasal 13, tetapi pertanyaan serupa itu akan terus diulang dalam kitab Mazmur. Tema serupa itu akan terus diulang. Begitu. Dan kenapa tema serupa terus diulang? Karena tema seperti ini penting bagi semua orang kudus, karena semua orang kudus pernah merasakannya. Semua orang kudus saya rasa pernah merasakan di mana mereka merasa dirinya seperti ditinggalkan Tuhan. Begitu. Apalagi ketika penganiayaan terjadi, apalagi ketika pencobaan terjadi, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, namun Tuhan tidak langsung melepaskan mereka. Ketika mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari berbagai macam tekanan hidup, tapi Tuhan tidak langsung melepaskan mereka. Tidak jarang banyak orang akan berkesimpulan Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan meninggalkan dia. Begitu. Namun saudara, walaupun Tuhan seperti tampak meninggalkan kita, namun sebenarnya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan kita seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan? Tuhan tidak melepaskan kita pada saat kita membutuhkannya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tentu tidak. Tuhan mengasihi kita. Situasi seperti ini diizinkan oleh Tuhan tidak lain tidak bukan hanya karena iman saja. Hanya satu jawaban ini saja. Tuhan mengizinkan itu semua untuk iman kita. Begitu. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan umatnya untuk hidup oleh iman. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan menjawab semua yang kita minta instan. Kita berdoa kepada Tuhan, sekiranya nanti jemaat ini bisa menjadi besar. Tuhan jawab instan, besok langsung jadi besar deh. Kita berada dalam tekanan, aduh ini ketemu mata pelajaran, mata kuliah sulit, Tuhan bantu saya, berikan saya hebat, langsung dikasih instan, langsung pintar. Pokoknya semuanya Tuhan berikan kepada kita instan. Kalau itu terjadi saudara, kita nggak perlu lagi hidup oleh iman. Kita nggak butuh yang namanya iman lagi. Jika semuanya diberikan dengan instan, untuk apa iman? Iman tidak diperlukan. Coba kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 24-25. Apa yang Tuhan katakan? Roma 8 ayat 24-25. Perhatikan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. So bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Saudara, kalau semuanya diberikan kepada kita dengan instan, kita tidak perlu iman. Untuk apa iman? Karena semuanya sudah kita dapatkan. Kita tak perlu pengharapan lagi, karena semuanya sudah kita lihat. Maka kalau benar demikian, untuk apa kita memerlukan iman pada zaman ini? Kenapa Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 13, ketika yang sempurna itu tiba, maka tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Artinya apa? Masih ada iman kalau begitu. Seharusnya masih ada iman. Tetapi kalau Tuhan menjawab segala sesuatu dengan instan, ya udah kita nggak butuh iman lagi. Jadi aneh. Di dunia ini kita butuh iman apa tidak butuh iman? Kalau di dunia ini kita tidak butuh iman lagi, maka seharusnya kita sudah bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenyataannya
Belum. Kita belum bertemu dengan Tuhan kita. Artinya apa? Artinya kita masih perlu iman. Kalau kita masih perlu iman, maka kita perlu hidup oleh iman. Dan jika kita perlu hidup oleh iman, maka kembali kepada persoalan tadi, Tuhan tidak selalu memberikan jawaban instan kepada apa yang kita minta. Tuhan perlu melatih kita, mendewasakan iman kita pada satu titik kedewasaan yang benar. Itulah sebabnya terkadang Tuhan seolah-olah tampak tidak memperdulikan, tapi sebenarnya bukan dia tidak peduli. Begitu. Itu demi kepentingan iman kita. Begitu. Demi kepentingan iman kita. Sehingga kita semua dapat memahami arti sesungguhnya dari hidup ini, dari hidup dalam penderitaan selama di dunia ini. Kalau iman kita semakin dewasa. Begitu. Bayangkan kalau iman kita tidak semantap itu. Orang Kristen akan sebentar saja. Kekristenan tidak akan bertahan ribuan tahun kalau kekristenan tidak memiliki iman sedewasa itu. Namun Tuhan izinkan itu semua supaya kita dapat melihat hidup ini, melihat penderitaan yang ada dalam hidup ini, bahwa penderitaan dalam hidup ini memiliki manfaat yang membentuk kita kepada arah yang lebih baik. Begitu. Jadi pertanyaan Daud, Tuhan mengapa seolah-olah pergi? Jawabannya adalah karena iman. Nah, kita coba lihat lagi hal berikutnya. Siapa yang dapat membuat Daud kesulitan? Apa yang bisa membuat Daud kesulitan? Kan begitu. Kita lihat di ayat kedua dan ayat kedua sampai keempat. Ini kan ini. Kalau di LAI ayat ketiga sampai ayat kelima. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak apabila aku goyah. Nah, siapa yang dapat membuat Daud kesulitan? Saudara, walaupun di sini tidak dideskripsikan dengan jelas, tidak diberitahukan dengan lebih rinci siapa ini yang membuat Daud kesulitan. Namun kita kalau belajar hidup Daud, kita melihat ada banyak orang yang membawa kesulitan bagi Daud. Ada Saul, membawa banyak kesulitan bagi Daud. Ada Absalom. Absalom membawa banyak kesulitan bagi Daud. Begitu. Namun kita nggak diberitahu dengan jelas kesulitan yang mana. Bisa jadi seluruh kesulitan yang pernah dihadapi Daud yang sedang dibahas oleh Daud saat ini. Begitu. Artinya apa? Artinya kesulitan-kesulitan tersebut datang dari semua musuhnya Daud. Penganiayaan demi penganiayaan datang semua dari musuh-musuhnya Daud. Begitu. Dan Daud ini bukan orang yang tidak dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, dia adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Ini orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Namun menderita banyak kesulitan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang Tuhan dapat katakan, kamu sesuai dengan hatiku. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita akan dapat pujian dari Tuhan seperti demikian. Namun saudara, orang yang mendapatkan pujian seperti itu, bahwa dia sesuai dengan hatiku, itu saja menderita kesulitan. Itu saja menderita penganiayaan. Apalagi kita yang mungkin saja tidak lebih hebat daripada imannya Daud. Namun kalau selama kita tetap beriman, selama kita tetap punya iman, kita juga pasti menderita. Saudara, orang percaya itu tinggal dalam satu tempat bersama-sama dengan mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka tinggal di satu tempat bersama dengan musuh-musuh Tuhan. Para nabi di masa lampau, Tuhan katakan mereka menderita banyak sekali aniaya. Yeremia contoh paling jelas begitu. Dia menderita banyak penganiayaan dari teman-teman sebangsanya. Karena apa? Karena dia mengikut Tuhan dia. Karena dia menjadi pelayan dari Allah Jehovah. Sehingga dia dianiaya. Karena dia mau berpaut erat dengan Tuhan. Walaupun dalam perjalanan iman Yeremia, berapa kali Yeremia itu kita katakan mengalami mentalnya itu down.
secara manusiawi itu dia capek juga begitu. Jika menghadapi berbagai macam tekanan dari kiri dan kanan. Begitu. Para nabi menderita aniaya yang luar biasa berat. Dan itu pun dialami oleh semua orang kudus, tanpa terkecuali. Bahkan itu menjadi tanda apakah kita milik Tuhan atau bukan. Saudara, tanda bahwa kita milik Tuhan atau bukan, lihat saja apakah kamu dibenci dunia atau tidak. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, ketika kamu bertobat dan percaya kepada Tuhan, dan kau mau ikut Dia dengan sungguh-sungguh, dan kamu mau menjadi pelayan yang melayani Dia dengan sepenuh hati, seharusnya kita akan dibenci dunia. Seharusnya kita akan dibenci. Namun kalau dunia tidak membenci kita, hanya dua kesimpulan. Antara kita belum diselamatkan, atau kita orang Kristen yang hidup dengan gaya duniawi. Mungkin kita jadi orang Kristen yang pandai untuk menasihati orang, mengkritik orang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup dengan gaya duniawi, ya dunia tidak akan membenci kita. Dunia akan menyambut kita dengan tangan yang lebar. Karena dunia mampu menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita hidup dengan gaya duniawi, hanya dua kesimpulan itu saja. Kalau dunia tidak membenci kita, jadi patokan yang jelas, kita menjadi milik Tuhan yang setia apa tidak. Kalau kita milik Tuhan yang setia, dunia pasti membenci kita. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Karena dunia bermusuhan dengan Tuhan. Sistem dunia ini tidak cocok dengan sistemnya Tuhan. Pemerintah yang berkuasa atas dunia ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka tidak mungkin kita bisa mengharapkan saya bisa hidup nyaman di dunia ini. Kemarin saya baru ngajar Yeremia di kelas Yeremia. Saya katakan Yeremia itu tidak mengharapkan dunia ini menjadi semakin lebih baik. Tidak. Tidak akan. Yeremia tahu persis bahwa dunia ini akan semakin buruk. Dia hanya mencoba sebagaimana bisanya untuk menobatkan bangsanya. Tapi mengharapkan bahwa Israel akan tetap baik-baik saja. Yerusalem akan tetap baik-baik saja. Yeremia tidak mengharapkan itu. Orang Yeremia yang membuatkan Yerusalem akan dihancurkan oleh Babel. Dia tahu dunia tidak akan menjadi semakin baik. Sama. Apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Tidak. Apakah mengharapkan udah dunia menyambut kita, kita tetap percaya Tuhan, kemudian kita tetap setia, dunia tidak akan mengganggu kita? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Begitu. Nah saudara, musuh bukan datang dari luar saja yang dihadapi Daud. Tapi Daud katakan ada kesedihan dalam hatinya. Ada sebuah tekanan dari dalam juga yang akhirnya membuat Daud mengalami kesulitan. Begitu. Nah kesedihan tersebut mungkin bisa ditimbulkan dari banyak aspek. Ditimbulkan dari berbagai hal. Begitu. Karena Daud sekalipun Daud punya iman, Daud itu bukan robot. Mentang-mentang dia punya iman, dia punya iman yang besar, maka dia tidak punya perasaan. Saudara, Daud pun manusia, perasaannya bisa pasang surut. Ketika penganiayaan datang, ketika musuh-musuh datang, sekalipun dia berharap sama Tuhan dengan teguh, dia tetap manusia, dia bisa pasang surut, bisa sedih. Kalau kita semua yang percaya sama Tuhan dengan teguh langsung dibuat jadi robot, kan nggak masalah jadinya kan? Pokoknya ada masalah, ada apa, kita tetap tegar, tak bergoncang, tabrak itu kayak kereta nabrak dinding gitu. Tidak bisa. Kita tetap pasti akan mengalami seperti yang Daud alami. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita akan mengalami kesedihan dari dalam. Kita akan mengalami penganiayaan dari luar. Paulus katakan bahwa dari dalam kami mengalami tekanan, dari luar kami mengalami penganiayaan. Tapi Paulus katakan dalam Korintus pasal 10, sekalipun kami berduka, kami tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena situasi bisa buat dia pasang surut emosinya, tetapi imannya terhadap janji Tuhan tidak pasang surut. Sukacita dia bukan bergantung kepada emosi dia. Kalau kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa bersuka cita karena emosi kita. Maka ketika penganiayaan datang, pencobaan datang, kesulitan datang, itu akan menelan sukacita kita. Tetapi beda dengan Paulus, dia menaruh sukacitanya kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun dia berduka, tapi dia ingat janji Tuhan.
Dan janji tersebutlah yang membuat dia sekalipun pada saat dia berduka, pada saat yang sama dia bisa bersuka cita. Daud pun seperti demikian. Begitu. Nah, kesedihan yang dialami Daud di sini bukan hanya mengajarkan itu saja, tapi mengajarkan dengan tegas menentang semua teori yang sesat yang diajarkan oleh banyak orang sepanjang zaman. Teori apa? Teori bahwa yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan akan hidup makmur. Yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan, yang melayani Tuhan tidak akan mengalami kesulitan apapun. Kalau tak mengalami kesulitan, tak akan mengalami kesedihan. Kan begitu. Yang ikut Tuhan akan hidup bersahaja. Tentu tidak, saudara. Kitab Mazmur memberitahukan hal yang jelas bertentangan. Siapapun yang ikut Tuhan tetap akan mengalami penganiayaan. Tuhan tak pernah janjikan kita yang ikut Tuhan akan hidup baik-baik saja, tidak. Tuhan janjikan kita yang ikut Tuhan akan mengalami peperangan. Jadi itu yang kita lihat. Siapa yang membuat Daud mengalami musuh-musuhnya? Entah penganiayaan dari luar yang akhirnya mengakibatkan kesedihan bagi Daud. Namun kita lihat berikutnya, apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami kesedihan tersebut? Apakah dia mengurung dirinya, bersembunyi begitu? Apa yang dia lakukan? Kita lanjut. Kita lihat di ayat ke-6. Kalau LAI itu ayat 6a dan 6b. Dikatakan begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sama di ayat keempat, di ayat kelima juga dari LAI. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lalu aku bersorak-sorak apabila aku goyah. Perhatikan. Apa yang Daud lakukan ketika musuh-musuhnya mau bersorak-sorak pada dia tentang dia yang mulai goyah? Apa yang Daud lakukan ketika penganiayaan datang? Di ayat ke-6 A dan B, kalau dalam lembaga Alkitab Indonesia kita lihat Daud berbalik kepada Tuhan. Dia berbalik dalam iman. Dia berbalik kepada imannya. Ia melihat segala perkara yang berada di hadapan dia saat ini dengan kacamata iman. Sebelumnya mungkin dia melihat dengan kacamata manusia. Tuhan terlihat menjauh, Tuhan terlihat pergi. Tetapi kini dia melihat dengan iman dan dia dapat memuji Tuhan. Kini dia melihat dengan iman dan dia tahu bahwa belas kasihan Tuhan melampaui segala langit. Makanya dia menaruh percayanya kepada belas kasihan Tuhan, kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala belas kasihan. Begitu. Jadi Daud mungkin saja ketika ia berbalik kepada iman, dia mengingat kembali apa yang pernah Tuhan lakukan bagi dia. Mungkin saja. Mungkin dia mengingat kembali bagaimana Tuhan berurusan dengan dia sepanjang hidupnya sampai saat dia tulis Mazmur 13. Mungkin dia teringat kembali Tuhan pernah bebaskan dia dari mulut singa, karena dia pernah mengalahkan singa, mengalahkan beruang, mengalahkan Goliat. Mungkin dia teringat itu semua. Dan semua yang Tuhan pernah lakukan bagi dia menguatkan dia kembali. Menguatkan dia kembali. Apapun yang telah Tuhan perbuat bagi dia di masa lalu membuat dia yakin bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama pada saat ia tulis Mazmur 13 maupun di masa yang akan datang. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat 10. Ini ayat yang sangat indah dan saya yakin Daud memiliki iman yang sama. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Begitu. Perhatikan, Paulus di sini berkata bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan. Cuma di bagian kedua dia malah terjemahkan akan menyelamatkan. Begitu. Jadi repot jadinya. Seharusnya Tuhan itu telah menyelamatkan dan sedang menyelamatkan. Karena itu dalam bentuk present. Jadi sudah menyelamatkan, sedang menyelamatkan, dan itu membawa keyakinan bagi Paulus bahwa Tuhan akan menyelamatkan.
Jadi Paulus sangat tahu persis bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya, baik dulu dalam kehidupan Paulus, saat ini ketika Paulus tulis 2 Korintus, maupun di masa yang akan datang. Tuhan akan bekerja dalam hidup Paulus. Saya yakin Daud punya iman yang sama. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saya yakin Daud bisa berseru bersama dengan Paulus bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia, sedang menyelamatkan dia, dan akan menyelamatkan dia. Makanya Daud ketika berhadapan dengan penganiayaan tersebut, ketika berhadapan dengan musuh-musuh tersebut, dikatakan dalam Mazmur pasal 3, ia bersorak-sorai bagi Tuhan. Bayangkan, musuh di depan mata, kita memuji Tuhan. Inilah yang Daud katakan, bahwa Tuhan mengadakan perjamuan. Tuhan membuat perjamuan bagi Daud di hadapan musuhnya. Kok bisa bayangkan, di hadapan musuh kau makan? Begitu. Bukan siap perang kan, di hadapan musuh kau makan. Kenapa? Daud punya ketentraman yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Daud beserta dengan Tuhan. Daud tahu persis bahwa Tuhan mungkin saja tidak menyingkirkan kesulitan yang ia hadapi. Mungkin saja. Namun, sekalipun Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan yang ia hadapi, tetapi ia tahu bahwa ia pasti akan menang atas kesulitan tersebut. Ia tahu itu. Ini pun harus kita yakini begitu. Harus kita yakini. Saudara, selama hidup kita dan mungkin di masa mendatang kelak, pasti akan ada kesulitan yang kita hadapi. Jangan oh Tuhan harus lepaskan saya dari kesulitan tersebut. Tuhan kalau mengasihi saya harus singkirkan kesulitan tersebut. Terkadang Tuhan tidak singkirkan. Terkadang kita akan hidup dalam kesulitan tersebut. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini, kita pasti akan menang atas kesulitan tersebut. Itu pasti, itu jaminan pasti. Paulus sendiri dan kawan-kawannya dalam surat 2 Korintus, mereka beroleh kemenangan di dalam Kristus dan oleh Kristus dalam pemberitaan Injil, sekalipun mereka menghadapi banyak musuh. Paulus katakan bahwa dia menang. Begitu. Ia seperti aroma yang wangi. Ia seperti aroma yang wangi bagi mereka yang hidup, namun aroma yang tidak menyenangkan bagi mereka yang binasa. Namun sekalipun kesulitan tersebut datang ke hadapan Paulus, Paulus yakin walaupun kemenangan tersebut bersifat masa depan, namun kemenangan tersebut sudah ia miliki. Secara realitas sudah dia miliki. Begitu. Hal yang sama dengan kita. Kita bisa berseru seperti Paulus, seperti Daud, karena kita sudah di dalam Kristus. Karena kita sudah bersama dengan Kristus. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kemenangan yang dimiliki Kristus itu juga kemenangan yang dimiliki kita. Apa yang Kristus miliki itu juga milik kita. Makanya apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Maka kesulitan apa yang mungkin bisa membuat kita surut, yang mungkin bisa membuat iman kita goyah? Seharusnya tidak. Selama kita mengarahkan pandangan iman kita kepada Kristus. Begitu. Karena sekali lagi, kemenangan yang Kristus miliki, kita pun miliki. Begitu. Saudara, jadi kita sudah lihat Mazmur 13. Mazmur ini sangat penting. Bisa jadi pulang nanti akan ada kesulitan yang mendatangi kita, bisa jadi, atau penganiayaan. Tapi tetap ingat, kita hidup oleh iman kita, bukan oleh penglihatan. Kita harus terus mengarahkan iman kita kepada Kristus, pandangan kita kepada Tuhan, nilai dunia ini dengan kacamata iman. Maka kita akan beroleh kemenangan bersama Daud. Kesulitan boleh datang, tapi kita bersorak-sorai pada saat kesulitan itu datang. Minta kesediaan 3 tutup dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa.